Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak-anak yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya untuk kita semua. Nah, kembali lagi di mata pelajaran IPS dalam channel Motekan Na IPS bersama Pak Ahmad Arif Saripudin. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi kelas 8, yaitu tentang koperasi sebagai pelaku ekonomi. Nah, kita lihat ya seperti apa. Kalian pernah mendengar istilah koperasi? Sepertinya pasti kalian pernah mendengar ya, minimal pernah mendengar istilah dari koperasi itu sendiri yang ada di koperasi sekolah, koperasi unit desa, ataupun mungkin ada juga koperasi di sekitaran rumah kalian. Tapi bagaimana ya awal mulanya muncul sistem koperasi dan juga bagaimana peranannya untuk perekonomian nasional di Indonesia? Mari kita bahas. Robert Owen adalah sosok di mana dia mulai menginisiasi dari gerakan koperasi itu sendiri. Dia mulainya di sebuah usaha pemintalan kapas, tepatnya ada di New Lanark, Skotlandia. Karena dianggap menguntungkan, gerakan koperasi ini menyebar ke berbagai negara di daratan Eropa, seperti misalnya Prancis, Jerman, bahkan di wilayah Brighton, Inggris, ada seorang bernama William King yang berhasil membuat sebuah gerakan koperasi yang cukup bagus dengan salah satu dari pelaporan bulanannya bernama The Cooperator yang menjadi dasar-dasar untuk prinsip koperasi di berbagai daerah di dunia. Nah, di Indonesia pada tahun 1896, tepatnya di wilayah Purwokerto, ada seorang bernama Raden Arya Wiyatmaja yang juga sama membentuk sebuah koperasi. Nah, koperasi ini yang dibuat oleh Raden Arya Wiyatmaja, fungsinya itu adalah untuk membantu masyarakat agar masyarakat terhindar dari hutang piutangnya yang biasanya dipinjam melalui pihak rentenir atau biasa juga disebutnya sebagai Kosipa untuk wilayah Tatar Sunda. Beranjak dari sana, founding father negara kita, Bapak Muhammad Hatta, membentuk sebuah prinsip yang cukup bagus, yaitu dengan prinsip ekonomi Pancasila, dan mulai mengembangkannya salah satunya melalui saluran koperasi. Nah, pada Kongres Koperasi kedua diinisiasikan bahwa Bung Hatta menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Selanjutnya kita akan mengetahui apa itu koperasi, mulai dari pengertiannya. Secara umum, koperasi itu berartian sebuah badan usaha dengan tujuan bersama. Tetapi di Indonesia ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan kekeluargaan. Itu yang menjadi ditekan adalah kekeluargaan. Setelah pengertian, kita berlanjut ke landasan koperasi. Nah, landasan koperasi itu terdiri dari 3. Pertama adalah landasan ideal atau landasan ideal. Nah, landasan ideal dari koperasi itu adalah Pancasila. Seperti yang sudah disebutkan di awal bahwa Bapak Koperasi kita Muhammad Hatta itu membuat sebuah prinsip ataupun landasan ekonomi yang bagus, itu adalah landasan ekonominya adalah ekonomi Pancasila. Sehingga setiap kegiatan dari koperasi harus berlandaskan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, yang kedua adalah landasan struktural. Landasan struktural ini sebetulnya sudah termaktub. Kalian bisa lihat ya, ada di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 di pasal 33 ayat 1. Ya, bisa dilihat ya. Nah, intinya dari pasal 33 ayat 1 ini menyebutkan bahwa tujuan dari kegiatan koperasi ini adalah untuk kesejahteraan dari rakyat Indonesia itu sendiri.
Nah, yang ketiga itu adalah landasan mental. Landasan mental di sini merujuk terhadap dua hal. Yang pertama adalah kesadaran diri dan juga kesetia kawanan. Jadi tidak ada istilah tipu-tipu dalam operasi seharusnya ya. Oke, selanjutnya itu adalah asas dari koperasi. Nah, asas dari koperasi juga terdiri dari dua, dan ini asasnya sangat Indonesia sekali, Indonesia banget. Nah, dua asas ini adalah asas kekeluargaan dan juga asas gotong royong. Sangat Indonesia sekali kan? Seperti halnya organisasi lain, koperasi juga memiliki sebuah tujuan. Tujuan dari koperasi adalah untuk meningkatkan dan juga memajukan kesejahteraan dari anggotanya. Selain itu juga koperasi memiliki peranan untuk bisa meningkatkan ataupun juga kesejahteraan dari masyarakat di Indonesia, karena di Indonesia koperasi merupakan salah satu dari 3 sokoguru perekonomian yang ada di Indonesia. Koperasi juga memiliki fungsi dan perannya khususnya di pemasyarakatan. Nah, yang pertama itu adalah koperasi memiliki peran untuk meningkatkan potensi dan juga ekonomi dari anggotanya, serta juga meningkatkan ekonomi dan sosial dari masyarakat di sekitar koperasi. Yang kedua itu mengembangkan dan juga turut serta dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, yang ketiga adalah mendorong untuk majunya perekonomian rakyat, dan yang keempat juga itu adalah meningkatkan perekonomian secara nasional. Seperti halnya kehidupan, koperasi juga memiliki prinsip dalam berkegiatannya. Nah, prinsip ini juga yang membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya. Prinsip yang pertama adalah keanggotaan yang bersifat sukarela dan juga terbuka. Nah, untuk prinsip ini menyebabkan siapapun bisa masuk dan juga bisa bergabung untuk menjadi anggota koperasi dimanapun juga ya. Prinsip yang kedua adalah pengelolaan secara demokratis. Jadi dalam pengelolaan koperasi ini, para pengurusnya baik dalam rapat maupun juga dalam menentukan kebijakan itu dihasilkan dalam sebuah konsep rembuk demokratis yang pastinya juga terdapat sifat musyawarah di dalamnya. Yang ketiga, prinsipnya adalah pembagian sisa hasil usaha atau SHU. Nah, SHU ini besar kecilnya itu relatif ini berdasarkan seberapa banyak kita melakukan transaksi dalam koperasi tersebut. Misalnya koperasi jual beli, berarti kita semakin banyak bertransaksi di koperasi tersebut, maka sisa hasil usahanya di akhir tahun akan semakin banyak pula. Begitupun juga sebaliknya. Prinsip yang keempat adalah pemberian balas jasa terbatas terhadap modal. Nah, SHU bukan hanya didapat berdasarkan dari transaksi yang dilakukan di koperasi tersebut, tetapi juga besar kecilnya SHU itu berdasarkan seberapa banyak simpanan ataupun simpanan wajib yang dilakukan di koperasi tersebut. Prinsip yang kelima adalah kemandirian. Kalian pasti sudah tahu kan apa arti dari mandiri ataupun juga kemandirian. Nah, koperasi juga dituntut agar bisa mandiri dan melakukan apa? Melakukan banyak kegiatannya. Jadi, apapun yang dilakukan oleh koperasi sebisa mungkin itu dilakukan oleh anggotanya itu sendiri. Prinsip yang terakhir adalah kerjasama antar anggota. Ayo, beberapa menit yang lalu masih ingat apa itu asas dari koperasi. Nah, karena koperasi memiliki asas kekeluargaan dan juga gotong royong, maka setiap anggotanya sebisa mungkin harus melakukan kerjasama. Untuk apa? Ya tadi dari tujuannya, agar bisa tercapai tujuannya, minimal memberikan manfaat untuk setiap anggotanya. Jadi kalian harus tetap bisa kerjasama ya. Baik anak-anak, pada video ini kita sudah belajar cukup banyak hal ya, mulai dari sejarah koperasi sampai ke prinsip koperasi itu sendiri. Semoga kalian bisa memahami materi pada video ini. Tapi kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menanyakan langsung di kolom komentar.
Nah, untuk selanjutnya ada keterkaitan antara koperasi yang kita bahas pada hari ini dengan nanti yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu mengenai apa saja sih bentuk dari koperasi, karena koperasi itu bentuknya sangat beragam. Nanti kita akan bahas ya di video selanjutnya. Jadi tetap dipantau terus dan ditonton terus ya video pembelajaran IPS di kanal YouTube ini. Kanal YouTube-nya bernama Motekarna IPS. Oke, kita tutup pada pembelajaran hari ini. Semoga bisa menyenangkan. Jaga terus kesehatan kalian. Saya Ahmad dari Syarifudin, Bapak pamit dulu. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.